Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Cibiru Tomalau dengan NIM J1D1210003 yang merupakan mahasiswa dari Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu globalisasi. Simak penjelasan berikut ini. Definisi globalisasi. Globalisasi merupakan tersebar luasnya pengaruh ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia lainnya, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Dan selanjutnya yaitu ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, teknologi semakin maju. Dengan adanya contoh perkembangan teknologi adalah internet dan beberapa elektronik. Yang kedua, banyak negara yang melakukan kerjasama ekonomi melalui perdagangan bilateral atau multilateral. Dengan begitu, kebutuhan suatu negara akan mudah terpenuhi. Yang ketiga, beberapa permasalahan dunia menjadi masalah bersama, seperti masalah kerusakan lingkungan. Yang keempat, adanya akulturasi budaya yang terjadi karena mudahnya mendapatkan informasi tentang budaya negara lain. Yang ketiga yaitu jenis-jenis globalisasi. Cakupan globalisasi cukuplah luas, seperti globalisasi di bidang transportasi, globalisasi di ekonomi, globalisasi sosial budaya, globalisasi iptek, dan globalisasi komunikasi. Yang pertama yaitu globalisasi transportasi. Bidang transportasi akan terus mengalami perubahan seiring dengan adanya globalisasi. Apalagi transportasi umum juga akan terus berkembang. Dalam hal ini, berkembangnya transportasi karena globalisasi bisa pada transportasi darat, laut, dan udara. Berkat adanya globalisasi, maka pengiriman suatu barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya akan lebih cepat. Yang kedua yaitu globalisasi ekonomi. Jenis globalisasi yang kedua adalah globalisasi ekonomi. Jenis globalisasi ini kita dapat lihat dengan adanya perdagangan internasional yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Bahkan berkat adanya globalisasi ekonomi ini, maka seseorang tidak perlu keluar rumah untuk membeli suatu barang. Yang ketiga yaitu globalisasi budaya. Sesuai dengan pengertian globalisasi, maka jenis globalisasi berikut adalah globalisasi budaya. Sudah bukan hal asing bagi lagi kalau sosial budaya merupakan jenis dari globalisasi. Salah satu budaya yang sudah mulai masuk ke Indonesia yaitu dengan adanya budaya Korea. Yang keempat yaitu globalisasi iptek. Iptek akan terus mengalami perkembangan dari masa ke masa, sehingga iptek termasuk jenis dari globalisasi. Oleh karena itu, semakin maju perkembangan zaman, maka akan semakin banyak ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Yang kelima yaitu globalisasi komunikasi. Globalisasi komunikasi sama dengan namanya globalisasi. Jenis ini identik dengan hal-hal komunikasi. Salah satunya yaitu mulai berubah semenjak adanya globalisasi komunikasi adalah berkurangnya aktivitas mengirim pesan yang digantikan dengan mengirim chat di WA atau di Instagram, yaitu disebut dengan DM. Nah, di sini ada juga manfaat terjadinya globalisasi di dunia. Selain memberikan dampak positif maupun negatif, globalisasi juga memberikan manfaat. Manfaat dari adanya globalisasi sebagai berikut. 1. Memberikan kemudahan dalam berkomunikasi. Yang kedua, mudah dalam mendapatkan barang dari luar negeri. Yang ketiga, transportasi umum yang semakin banyak. Yang keempat, membuat lapangan pekerjaan baru. Yang kelima, sektor pariwisata bisa bertambah. Yang keenam, demokrasi yang lebih transparan. Contoh globalisasi yaitu setelah mengetahui pengertian
globalisasi hingga dampak positif globalisasi dan dampak negatif globalisasi, maka pembahasan selanjutnya yaitu contoh globalisasi, yaitu satu, adanya perdagangan antar negara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang kedua, bekerja di luar negeri akan lebih mudah. Yang ketiga, mudah dalam mempelajari budaya dan bahasa luar negeri. Yang keempat, sikap toleransi menghargai budaya negara lain lebih besar. Yang kelima, adanya organisasi internasional. Yang keenam, bisa berperan dalam melakukan perdamaian dunia. Yang ketujuh, belajar dengan teknologi modern dan canggih. Selanjutnya itu cara kita untuk menghadapi globalisasi. Bagaimana cara kita untuk menghadapi globalisasi? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa globalisasi itu memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai dalam menghadapi globalisasi agar tidak meninggalkan nilai-nilai budaya kita sendiri yang asli. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pandai adalah tetap berusaha untuk berpikir kritis ketika mendapatkan informasi yang berasal dari media massa atau media sosial, serta ketika kita mempelajari budaya asing sehingga nilai-nilai budaya kita sendiri itu tidak kita tinggalkan. Cara lainnya untuk menghadapi globalisasi adalah tetap berusaha untuk membeli produk-produk lokal sehingga usaha dalam negeri tetap berjalan dan tetap mampu bersaing dengan produk luar negeri. Selain itu dapat meningkatkan perekonomian nasional kita di Indonesia. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan, maaf Pak, lagi ini videonya kurang bagus. Sekian dari saya, terima kasih.